Saudara, bagian berikutnya dari doa Bapa kami yang akan kita pikirkan adalah kata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada Matius pasal yang ke-6 ayat 10b. Saudaraku yang kekasih, jadilah kehendakmu. Nah, ini adalah merupakan bagian yang menjadi puncak dari pengakuan kita di dalam kita mengucapkan dikuduskanlah namamu, itu rasa hormat kita begitu ya. Datanglah kerajaanmu, menjadi pengakuan kita adalah rindu ya supaya kerajaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, disinilah dia menjadi satu klimaks di mana kita mengatakan jadilah kehendakmu. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam kita mengagung dan memuliakan Allah, enggak cukup hanya berhenti dengan mengagung dan memuliakan Dia. Tapi kerajaannya enggak boleh jadi dalam hidup kita ya, sama aja bohong toh. Kita mengundang Dia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Ya kan jadi gawat saudara ya. Dikuduskan namamu, harumlah engkau, jadilah keinginanku. Nah, ini kan semangat doa kita toh. Yang selalu mengagungkan Allah, menyebut Dia Maha Kuasa, tapi lalu ngajarin Dia apa yang harus dikerjakannya. Kontradiksi saudara. Tapi mungkin kita nggak sadar kali ya. Karena atau kita orang Kristen berdoa kan dengar pendeta doa, dengar ini doa, dengar itu doa, orang tua doa, papa doa, mama doa. Ya anak ngewarisin ya lalu terus. Kebiasaan kita dalam berdoa memang jadi doa yang selera kita lah begitu. Ya, sekalipun embel-embel di depannya bagus. Tapi itu hanya waktu permintaan itu disampaikan menunjukkan tidak sesuai dengan pengakuan kita. Doa kita penuh dengan kontradiktif. Nah, saudara hati-hati, saudara mesti cek baik-baik, saudara mesti perhatikan baik-baik. Jangan sampai doa saudara ada kontradiktif yang sangat berkelanjutan dan sangat panjang. Jadilah kehendakmu berarti juga saudara-saudara adalah sikap untuk taat, bukan menuntut. Sebagaimana kebiasaan orang kafir, ya, yang banyak terdapat pada doa orang Kristen. Sebenarnya Tuhan mengkritik orang-orang Yahudi yang jago berdoa itu, yang doanya panjang-panjang, begitu kan. Wah, mereka mengucapkan doa yang panjang, ini, ono, dan segala macam. Kami begini, kami begono, bikin ini, bikin ono. Wah, tuh. Ya, Tuhan diajarin, saudaraku. Sampai kadang-kadang kita nggak ngerti ini. Ini memang Tuhan itu terlewat bodoh. Apa untuk nggak ngerti doa kita? Ya. Atau gimana sih? Nah, itu sebab, kalau Alkitab mengajarkan kepada kita dalam doa, ya, waktu Rasul mengajarkan supaya orang-orang percaya berdoa kepada pemerintah, berdoa kepada para pemimpin, berdoa dalam hidup ini. Nah, doanya yang seperti apa? Yang bagaimana? Tentu doa yang harus kita naikkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Supaya jadilah kehendak Tuhan. Nah, saudara ambil contoh begini. Kita kan lagi krisis begitu ya. Nah, waktu krisis beruntun begini, apa yang saudara pikirkan? Waktu pemilu, siapa yang saudara rindukan jadi presiden? Saudara, di dalam pemahaman saya sebagai orang Kristen, kalau saya ngelihat krisis selalu saya diminta berdoa. Saya nggak bisa itu doa terus mengungkapkan apa yang saya inginkan, karena saya mesti belajar apa yang Tuhan kehendaki. Kalau apa yang saya inginkan adalah, saya mau supaya ke sini segera berlalu, kalau bisa besok pagi langsung beres. Iya kan? Semua masalah kalau bisa begitu saya tidur, bangun tidur, beres dah, gitu loh. Tuhan bisa toh, Tuhan Maha Kuasa toh, hebat toh. Kalau saya ditanya mau saya. Tapi itu saya sadar, Yesus mengajarkan kepada kita doa supaya bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Dia. Masa kita doa seperti itu? Atau kita nggak tahu apa yang jadi kehendak Allah kan dalam krisis ini? Apakah Allah mau krisis yang terjadi di Indonesia ini setahun, 2 tahun, atau 20 tahun, 50 tahun? Kita kan nggak ngerti. Iya kan? Yang kita mengerti adalah bahwa ada kesalahan kita, ya, di mana kita andil membuat satu krisis. Itu dimensi yang bisa teramati. Di mana pemerintah korupsi, ya itu mesti dibenahi lah. Ya, Anda jangan teriak-teriak cuma dalam doa tapi nggak mau benahi orang korupsi misalnya kan. Anda teriak-teriak dalam doa tapi nggak mau belajar tentang politik, bagaimana Anda harus berperilaku dalam hidup berbangsa bernegara ini. Sehingga Anda bisa memilih yang pas, pemerintah yang baik, yang tepat dan bertanggung jawab. Saudara bisa mengkontrol pemerintah ini. Jadi mesti kita pikirin saudaraku. Jadi, doa yang bertele-tele itu jadi hati-hati. Jadi kalau saya doa seperti saya bilang tadi, saya akan doa begini. Tuhan, terjadi krisis di Indonesia. Kalau boleh kiranya ini lalu dengan segera. Tetapi kami sadar,
Kami tidak tahu apa yang menjadi ketetapan-Mu. Karena itu kami berdoa apapun yang menjadi kehendak-Mu atas bangsa ini. Satu yang kami pinta ya Tuhan, tolong. Supaya kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki, mampu melakoni apa yang Kau izinkan terjadi, sehingga kami tidak berdosa kepadamu. Itu loh doanya. Dan dalam doa itu bukan sekedar kata-kata yang disusun begitu ya. Di situlah kita terus belajar mengimani untuk hidup menuruti apa yang dikeinginkannya, supaya jadilah kehendak Tuhan. Saudara mesti hati-hati. Jadilah kehendak-Mu adalah merupakan satu semangat penyangkalan diri, saudara. Dengan mematikan keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Terutama keinginan iblis yang nempel pada keinginan kita. Iblis yang bisa kayak malaikat terang itu loh. Iblis yang bisa memunculkan permintaan sepertinya permintaan itu benar loh. Itu hati-hati, saudara. Karena jadilah kehendak-Mu sangat berbeda dengan semangat doa masa kini. Yang berorientasi pada kehendak diri. Dengan dalih doa orang yang beriman. Sehingga kalau berdoa harus menyebut detail apa yang diinginkan. Tapi tanpa sadar justru sudah terjerumus pada keinginan diri. Lalu lama-lama ya keinginan setan. Hawa nafsunya yang dipuaskan. Mungkin dia mendapat apa yang diinginkannya. Oh mungkin sekali. Ingat Matius 7, 21, 23 kan. Bisa. Tapi yang jelas dia tidak akan berubah dalam hidupnya. Dia tidak akan semakin mengenal Tuhan. Dalam pengertian kita bisa melihat buahnya nyata dari hidupnya. Nah itu penting. Gitu. Itu penting. Ya. Nah jadi dalam hal ini saudara-saudara mesti berhati-hati sekali. Nah berikut yang perlu kita pikirkan di dalam doa ini adalah. Kita misalnya kalau doa orang sakit ya. Keinginan kita kan sembuh ya. Padahal kita belum tentu loh. Orang itu memang mau Tuhan sembuhkan atau tidak. Nah cuman orang selalu berasumsi sederhana-sederhana banget begitu. Dualistik banget gitu. Tuhan tidak mau orang sakit. Tuhan mau sembuhkan orang. Paulus sampai mati udah minta doa kok itu. Kalau boleh duri ini diangkat daripada aku Tuhan. Satu penyakit pada diri Paulus. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Tuhan. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Coba saudara perhatikan. Yang dapat kesembuhan. Tapi bagi Paulus apa dia bilang? Justru dalam kelemahanku aku kuat. Nah hebat kan? Paradoks memang. Lemah kok malah jadi kuat. Duri itu justru jadi berkat. Itulah doa orang yang taat. Tapi kita selalu karena keinginan hawa nafsu kita selalu mengatakan ya. Diajarkan. Orang beriman minta pasti Tuhan kasih. Tuhan tidak ingin kita sakit. Tuhan tidak ingin kita miskin. Tuhan tidak ingin kita. Tahu dari mana kamu? Belajar Alkitab baik-baik dong. Jangan memperkosa Alkitab, jangan menyesatkan orang Kristen. Dan jangan kamu mau disesatkan dengan pikiran-pikiran kacau begitu. Yang memang sangat cocok sama selera diri. Sangat enak. Itu sebab pelangnya laku banget. Laku banget. Karena orang bisa memuaskan hawa nafsunya dengan dalih beriman. Bisa memuaskan hawa nafsunya dengan dalih justru dekat dengan Tuhan. Ini bahayanya luar biasa ya. Pemikiran saya memang tidak populer. Ya. Mana ada enak orang disuruh menyangkal diri. Tapi karena itu ajaran firman Tuhan, saya ikut di situ, saudara. Dan saya harap saudara juga belajar. Yesus pun untuk bergumul di Taman Getsemani sangat sulit. Sampai mengeluarkan keringat seperti butir darah. Tetapi dia memenangkan pertempuran. Di mana dia boleh menanggalkan keinginannya dan berkata, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kalimat ini sangat menarik saudara karena apa? Karena di dalam doa yang kita sebut Bapa kami yang di sorga. Ya. Lalu kita mengatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka Allah yang di sorga yang transenden itu menjadi Allah yang sangat imanen yang sudah kita bicarakan pada minggu sebelumnya. Sangat dekat. Bumi, sorga terkontak hubungannya begitu. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah yang di sorga, yang disembah, dimuliakan. Yang bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 4, 8-11. Bagaimana dikatakan mereka menyembah Allah. Dalam Yesaya bagaimana dikatakan serafim. Itu makhluk sorgawi memuji, memuliakan nama dia siang dan malam. Harusnya demikian jugalah Allah dimuliakan di sini, di hidup kita, di bumi ini siang dan malam. Itulah maksud doa ini. Supaya kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Sehingga di bumi ini dia pun dipermuliakan, dia pun diagungkan. Seperti dia raja di sana, dia raja di sini. Tetapi sayangnya saudara, kita seringkali menutup pintu hati kita. Kita seringkali mengalihkan jalan kita.
Untuk kita tidak melakukan apa yang dia mau. Kita melarikan diri dari panggilan kita sebagai orang percaya. Karena sangat sulit untuk mengatakan jadilah kehendakmu. Mengingat itu harus membuang jadilah kehendakmu. Nah, saudara yang kekasih, kalau begitu kita mulai melihat di sini bagaimana tercipta satu juga hubungan relasi yang indah antara sorga dan bumi. Di mana kita yang di bumi ini memang akan ke sorga. Yesus berkata sebelum pulang ke sorga dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Aku akan kembali ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Sehingga dalam doa Bapa kami menjadi satu doa yang memberi kita kekuatan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena memang setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju surga. Itu keyakinan iman kita. Sekarang kita sudah memiliki surga itu. Tapi kita sedang menuju ke sana. Belum tiba di sana. Nanti kalau kita mati sampai sana. Tapi kita sedang berjalan ke sana. Dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita jangan menodai hidup kita ini dong. Dengan hal-hal yang gak pantas. Karena kita sedang berjalan ke surga. Itu saudara. Maka dalam doa-doa seperti ini indah sekali ya. Itu sudah memberikan pengertian yang luas bagi kita. Syarat dengan pemahaman-pemahaman yang dalam. Tapi terlalu sering diucapkan sebagai hafalan di gereja. Karena itulah doa yang benar membawa kita masuk dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kita berdoa di sini seperti di sorga. Dan ketetapan di sorga harus berlaku di sini, di bumi, di mana kita ada. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga bukan kehendak kita tapi kehendak Dialah. Bukan nama kita, nama Dialah yang dimuliakan. Wow, indah sekali saudara. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang mengalami kepuasan karena melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan kepuasan karena kita mendapat apa yang kita inginkan. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang penuh dengan pengabdian. Karena itulah memang mental seorang murid sejati. Paulus bilang ya, kita mesti hidup seperti prajurit waktu dia tulis surat pada Timotius. Yang tidak pernah memikirkan kepentingannya, tetapi apa yang diinginkan oleh komandannya. Wah, tuh, itu prajurit sejati, saudara. Ya, kita harus seperti itu. Bukan prajurit yang diserse ya, lari dari kesatuan begitu kan. Bukan prajurit yang dapat senjata lalu memanfaatkan senjatanya untuk menakut-nakuti rakyatnya. Untuk memuaskan keinginannya, mengompas kiri dan kanan. Membekingi perjudian. Bukan prajurit yang baik maksudnya tentu. Prajurit yang mengabdikan dirinya. Prajurit yang memegang sumpahnya. Itu loh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berarti satu hal yang sangat tepat dalam melukiskan hubungan antara Allah dengan umat. Ya. Yang nyata dan mewujudkan satu pemahaman yang benar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini loh Tuhan, di mana di dalam hidupku loh Tuhan. Wah, tuh luar biasa saudara. Hubungan yang sangat manis, luar biasa. Itu indah sekali lukisannya ya. Saudara mulai membayangkan dialog dengan Allah. Dia dekat dengan kita. Itulah pemahaman yang indah. Itulah pemahaman yang benar. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu siapa kita. Dan kita rindu ketetapan Dia ada dalam hidup kita. Itu menjadi gairah kita, saudaraku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga merupakan satu kesadaran seorang umat akan posisi sekaligus pengharapannya. Karena dia berharap di dalam hidupnya. Supaya Allah melakukan apa yang Allah mau. Tapi itu memang memerlukan pengorbanan. Memerlukan satu keberanian untuk menanggalkan keinginan dirinya. Tapi justru itulah merupakan titik kesempurnaan doa orang Kristen. Itulah merupakan titik kekuatan doa orang Kristen. Karena bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Bukan rancanganku tapi rancangan Bapa, seperti apa yang dikatakan dalam Yesaya. Seperti jauhnya bumi dari langit, demikianlah beda jauhnya rancanganku dan rancanganmu. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Seringkali dalam hidup ini yang kita sulit memahami saudara ya, realita kehidupan ini. Karena kita manusia yang terbatas, nggak tahu apa yang terjadi besok. Maka kepahitan hari ini bagi kita adalah fakta. Itu kepahitan. Sehingga kita sulit bagi kita kalau diajak untuk memahami bahwa kepahitan ini punya pengharapan. No! Kepahitan yang kita lihat adalah kepahitan dan itu yang kita rasakan. Kita bergumul dan menangis di dalam hal itu.
Dan kita coba menyelesaikannya dengan cara kita, bukan? Tapi Tuhan bilang rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh bumi dari langit sebegitulah jauhnya. Untuk mengatakan satu ukuran yang tidak bisa diukur. Yang mana langit, awan-awan sana terus mau tembus kemana? Begitu. Sangat jauh. Tidak mungkin terseberangi. Itulah rancangan kita. Karena itulah dalam keterbatasan rancangan yang beda sangat jauh ini. Di dalam kesadaran yang utuh itu kita berkata, supaya bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Supaya bukan rancanganku tapi rancanganmu lah yang jadi. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam spirit seperti itu kita naikkan doa itu. Di dalam spirit dan pemahaman seperti itu kita mengungkapkan keinginan hati kita kepada Tuhan. Maka kita selalu perlu memeriksa diri dan doa kita. Apakah semangat dan konsep doa kita sesuai dengan yang diajarkan Yesus Kristus? Atau kita berdoa terlampau jauh? Kita berdoa seperti yang saya katakan di depan tidak lebih daripada mantra. Untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Lalu kita mulai menekankan Tuhan berkewajiban untuk memenuhinya. Seringkali saudara yang kekasih, jadilah kehendakku yang kita naikkan. Karena kita melihat dan menerjemahkan Matius 7 ayat 7 itu dengan cara gelap mata. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, begitu ya. Mintalah engkau akan mendapatkan. Ketuklah akan dibukakan. Carilah engkau akan mendapatkan. Oh saudara. Banyak orang mengajarkan begitu. Apa yang saudara minta pasti akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang saudara cari pasti saudara akan dapatkan. Ini nanti dulu saudara. Pasal 7 itu baca sampai ke bawah. Jadi kalau baca ayat jangan comot satu aja yang menyenangkan dirimu. Nggak boleh begitu. Dan pendeta-pendeta khotbah mesti tanggung jawab. Boleh comot satu ayat tapi belajar dulu satu pasal. Belajar dulu minimum satu bagian komponen daripada perikop. Apa maksud ayat itu? Sehingga jadi nggak sembarangan. Ya. Jadi runtut, jadi panjang. Kalau saya hari ini khotbah bukan satu ayat aja lagi ya. Sepertiga ayat kali begitu kan. Tapi kalimat itu saya harus bertanggungjawabkan dalam keutuhan seluruh struktur Alkitab. Jadi saudara yang kekasih, di dalam doa-doa seperti itu kalau kita mengingat misalnya doa Matius tadi, hati-hati. Enggak tentu apa yang saudara minta saudara dapat. Kalau dalam konteks hubungan persekutuan yang saya dengan Tuhan. Tapi bisa memang yang kau minta kau dapat. Hasilnya Matius 7:21-23. Tuhan enggak kenal kau, Tuhan menolak kau kemudian. Kau enggak masuk kerajaan sorga, tapi doamu dijawab oleh Tuhan. Sakit kan? Tapi dalam konteks hubungan orang percaya yang sehubungan dengan Tuhan, maka berlakulah Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, barang siapa di dalam aku di dalam dia, apapun yang dia minta, dapat. Jadi, permintaan kita akan dikabulkan? Ya. Kita akan menemukan apa yang kita cari? Ya. Betul. Kita akan dibukakan pintu? Ya. Kalau apa? Kalau kita di dalam dia, di dalam kita. Karena kalau kita dalam dia, di dalam kita, itu dalam konteks pokok anggur dan carang, yaitu apa yang kita minta. Cuma satu kan? Sebagai ranting, kita akan minta kepada pohon apa sih? Ya berbuah dong. Karena sebagai ranting kita hanya punya nilai kalau kita berbuah. Ranting nggak punya nilai kalau tidak menghasilkan buah. Jadi orang percaya yang meminta, yang berkata jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, maka dia mempunyai permintaan untuk berbuah bagi Tuhan. Satu permintaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena pasti Tuhan kasih. Berdoalah supaya kau bisa mengasihi orang lain. Berdoalah supaya kau panjang sabar. Berdoalah supaya kau tekun dalam penderitaan. Berdoalah supaya kau boleh menjadi saksi Tuhan. Berdoalah minta keberanian memberitakan Injil. Wow. Itu bukan kehendakmu, itu kehendak Tuhan yang Tuhan sukai. Karena memang itu perintahnya kok. Harus nyata buah-buah itu dalam hidupmu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Bukankah itu yang dia minta dari kita? Bukankah Alkitab juga mengatakan kasih lemah lembut, panjang sabar, sederhana dan seterusnya? Bukankah kalau kita minta itu dia pasti akan kasih? Pasti saudara. Minta yang begitulah. Minta panjang sabarlah. Minta penuh cinta kasih lah. Minta berani memberitakan Injil lah. Mintalah untuk bisa memahami apa ketetapan Allah dalam hidup ini. Sekalipun pahit, sakit kita rasakan. Pasti dia kabulkan. Dengan demikian saudara, sana doa kita dikabulkan. Kita menjadi orang yang penuh cinta kasih. Penuh panjang sabar. Iman yang kuat. Wow, bukankah dengan demikian akan tampak perubahan yang nyata dalam hidup kita saudaraku? Nah, itulah rahasia doa Bapa kami yang sangat kuat. Supaya kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Bukankah dengan demikian kekristenan ini akan menunjukkan buah yang nyata. Gereja nggak terpecah-pecah lagi.
Ya, semakin berkurang pendeta yang kehilangan visi. Semakin berkurang pendeta yang madatan, mata duitan. Ya, semakin berkurang kiranya hal-hal seperti itu. Dan semakin berkurang jemaat yang malas-malas, yang mau senang-senang sendiri. Jemaat yang menjadikan pendeta dukun untuk berdoa ini, berdoa itu. Semakin berkurang. Tapi muncullah jemaat-jemaat yang bertanggung jawab di dalam doanya. Yang berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian juga di dalam hidupku ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong engkau. Kiranya engkau belajar untuk berani mengucapkan kalimat itu. Kiranya engkau berani belajar menanggalkan dirimu. Dan membiarkan Tuhan menguasai hidupmu. Kiranya Tuhan menolong engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan. Kiranya Tuhan terus menolong memimpin kami. Memberi kami kekuatan, keberanian. Untuk mengatakan dan mengakui supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Karena kami sadar kehendak kami penuh dengan berbagai kelemahan, kekurangan. Karena hawa nafsu kemanusiaan kami. Tapi kami boleh belajar masuk dalam keinginanmu dan kerinduanmu. Yaitu kami boleh hidup berbuah untuk engkau. Memuliakan namamu. Tolong kami. Mampukan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah gelombang zaman ini. Hanya dunia tahu dan mengenal siapa engkau lewat kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami pasrahkan diri kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.